Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat dimanapun berada, puji syukur hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada penghulu alam, junjungan kita, manusia yang teristimewa, manusia yang paling sempurna, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dimanapun berada, tentunya hadis yang sudah masyhur, yang tentunya sering disampaikan Sunan Giri. Apa makna daripada hadis tersebut? Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Dan barang siapa yang kenal dengan Tuhannya, maka dia akan menganggap dirinya bodoh. Jadi bodoh dan menganggap bodoh dirinya itu tidak sama. Kalau bodoh itu sama sekali tidak mengerti, sama sekali tidak mengetahui, dan sama sekali tidak paham. Namun kalau menganggap bodoh, ini dia sudah tahu, dia sudah paham, dia sudah mengerti. Karena apa? Karena pada hakikatnya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu ucapkan, ini bukan kita, tapi apa? Ada yang menggerakkan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dimanapun berada, lalu bagaimana kita akan kenal dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan memahami diri kita saja kita pun tidak tahu. Memahami diri kita pun kita tidak paham. Lalu bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mengenal diri kita pun kita tidak paham? Maka dari itu, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, yaitu adalah sesuatu apa yang ada di dalam diri kita yang akan merusak semua ibadah-ibadah kita, semua amaliyah-amaliyah kita yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan. Karena dengan adanya penyakit-penyakit itulah akan terhapus amaliyah-amaliyah kita yang sudah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk dari itu kita pahamin dulu apa kiranya yang akan merusak daripada amaliyah-amaliyah kita. Contoh, seandainya kita mau beli obat untuk penyakit yang kita rasakan, seenggak-enggaknya kita pun harus paham dulu, sudah mengerti dulu apa penyakit yang kita derita. Setelah kita tahu penyakit apa yang kita derita itu, barulah kita beli obatnya. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana kita akan mengobatin penyakit hati kita, sedangkan penyakit hati kita pun
kita tidak mengerti sama sekali. Apa salah satu penyakit daripada yang ada di dalam diri kita yang akan merusak amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu adalah amaratum bisu. Sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang berkaitannya dengan iblis laknatullah. Sadar tidak sadar, penyakit-penyakit tersebut ada di dalam diri kita. Yang pertama yaitu adalah sifat sombong. Sombong umum daripada orang yang mengartikan sombong ini biasanya bila ditanya tidak menjawab, disapa tidak menjawab, ketemu di jalan pun kadang kita pura-pura nggak tahu. Namun bukan seperti itu hakikat daripada sombong. Kita kembali lagi kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hakikat daripada sombong tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan dalam satu hadisnya, al-kibru batarul haq wa humtun nas. Hakikat daripada sombong itu adalah mencegah apa yang sudah menjadi ketentuan, yang sudah menjadi perintah, yang sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya, yang sudah tentunya menjadi syariat di dalam hukum Islam. Salah satunya sholat, puasa, zakat, dan haji, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Itu adalah sesuatu yang hak, yang semestinya kita kerjakan, yang semestinya kita laksanakan. Namun kita menolak, kita mengabaikan, kita meninggalkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Itulah yang dinamakan sombong pada hakikatnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengkaji tentang sombong, satu-satunya nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa bertanya jawab dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa pertanyaan Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, man abghadu halkika ilaik. Qala ya Musa, man takabbara qalbuhu wa ghalata lisanuhu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapakah di antara makhluk-makhlukmu yang paling engkau murkai, yang paling engkau benci? Lalu jawaban Allah atas pertanyaan Nabi Musa, ya Musa, man takabbara qalbuhu wa ghalata lisanuhu. Orang yang sombong hatinya, wa ghalata lisanuhu, dan jelek, kasar dalam tutur bicaranya. Wa dhafu yakinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa bahilat yadahu, dan tentunya bahil untuk membantu sesamanya. Padahal kan kita sudah sama ketahui, as-sahyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Orang yang pemberi, orang yang loman, orang yang suka menolong orang,
Ini dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, al-bahilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, wa qaribum minan nar. Orang yang bahil, orang yang gak mau menolong sesama, tidak mau tolong menolong, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada manusia, dan dekat sekali dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu penyakit hati yang tentunya akan merusak amaliah kita. Jadi jangan bangga apa yang kita miliki, jangan bangga apa yang kita punyai, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Manusia laksana wayang, takkan bisa bergerak tanpa ada dalangnya. Begitupun kita manusia bisa bertutur kata, bisa bergerak, bisa bernafas, yaitu ada yang menggerakkan dan memberi nafas, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.